Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Luar biasa dari seminar yang sama-sama kita ikuti pada hari ini, dari pagi tadi sampai siang hari ini, di mana kita sama tahu tema seminar kita adalah tentang 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, antara fakta historis dan hegemoni politik. Nah, tadi kita sudah dengarkan keterangan paparan yang luar biasa dari Dr. Ahmad Yani SH yang secara lugas menyatakan bahwa kelahiran Pancasila bukan 1 Juni tapi 22 Juni. Kemudian yang kedua dari Dr. Refli Harun, sarjana hukum. Beliau juga sepakat bahwa kelahiran Pancasila memang bukan 1 Juni. Bahkan kalau ditetapkan 1 Juni, beliau khawatir di sana ada unsur kultus individu yang sangat berbahaya. Nah, kemudian beliau juga mengakui memang secara historis kelahiran Pancasila adalah 22 Juni, nggak bisa dipungkiri. Tapi secara hukum mendorong 18 Agustus sebagai hari kelahiran Pancasila jauh lebih mudah untuk perjuangan ke depannya. Kemudian Haji Munarman juga tadi dengan panjang lebar juga menyampaikan kepada kita, bahkan langsung to the point. Beliau menyampaikan bahwa penetapan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila adalah hegemoni politik, bukan fakta historis. Dan beliau juga ingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dari galian ajaran leluhur, tapi di sana ada pengaruh ajaran Abbas dari Belanda, Sun Yat-sen dari Cina, Gandhi dari India. Tapi tentunya kita juga akui ada juga yang berasal dari ajaran Islam. Nah, kemudian Dr. Abdul Khair Ramadan, sarjana hukum, tadi luar biasa. Walaupun mungkin sebagian agak kesulitan memahami karena beliau ini ahli teori hukum. Jadi beliau bicara tuh dari awal sampai akhir itu bisa dikatakan sebagai kuliah 1 semester. Beliau bicara tentang macam-macam teori hukum. Nah, yang saya garis bawahi, ini sangat penting sekali yang disampaikan oleh Dr. Abdul Khair tadi, saudara, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Itu dulu yang mesti digaris bawahi. Jadi nggak usah dimitos-mitoskan ideologi negara dan lain sebagainya. Yang paling pas adalah sebagaimana tertera dalam konstitusi kita bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Dan yang menariknya, Dr. Abdul Khair tadi menyampaikan kepada kita banyak teori-teori hukum barat yang diadopsi dari teori-teori hukum Islam. Nah, ini menarik ya ikhwan. Sayang memang waktunya terlalu sedikit. Ini kalau beliau diberikan waktu lebih banyak, beliau bisa buktikan di hadapan kita teori-teori hukum barat mana saja yang diambil dari teori-teori hukum Islam. Saya pikir ini satu materi yang bagus. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa meminta kepada Dr. Abdul Khair untuk mengupas teori-teori tadi. Mana teori hukum barat dan mana teori hukum Islamnya. Ini diambil dari sini. Ini penting sekali sebagai komparasi dan supaya kita nih nggak jadi umat yang minder. Perasaan kita kayaknya teori barat semua yang dipakai dalam konsep hukum. Enggak, dalam konsep hukum kita banyak sekali teori-teori barat tersebut ternyata diadopsi dari teori hukum Islam. Kemudian yang kelima tadi yaitu Dr. Adian Husaini. Ya, beliau ini salah satu yang mendorong saya habis-habisan untuk menyelesaikan S1. Bahkan termasuk beliau bersama Dr. Hamid Zarkasi, saudara, yang memilihkan judul dari tesis ini. Nah, jadi beliau mengusulkan, Habib, sebaiknya tentang Pancasila aja, Habib. Tapi supaya enggak terlalu luas, Pancasila kan terlalu luas cakupannya. Nah, coba bagaimana pengaruh Pancasila terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, saya tertarik dengan usul itu dan itu yang kita jadikan judul ya, ikhwan. Jadi jasa beliau, Dr. Hamid Zarkasi, kawan-kawan, waktu itu beliau masih ngambil S3. Makanya di buku saya belum ada titel doktornya. Kita tulis belum ada titel doktornya, tapi sekarang ini beliau sudah doktor. Jazakumullah khair jasa, Dr. Adia. Nah, itulah yang tadi kita dengar dan menarik yang disampaikan Dr. Adian Husaini. Kita ini ada 3 pilihan hari lahir Pancasila: 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus. Dan ada pengumpamaan yang menarik. 1 Juni anggap aja persiapan kelahiran, 22 Juni hari kelahirannya, 18 Agustus akikahnya. Ya, kelihatannya perumpamaannya cakep itu. Bagus itu ya, kawan. Baik.
Tapi yang jelas beliau berpesan kepada kita, manapun keyakinan kita tentang tanggal lahir Pancasila, kita tetap wajib menjaga saling menghormati. Jangan sampai gara-gara ribut soal tanggal kita pecah belah. Nah, dulu para founding father kita berbeda soal dasar negara, tapi mereka nggak pecah belah. Mereka semua memperjuangkan, yaitu mereka punya ide-ide, saran-saran, usulan dengan cara berargumentasi lewat ruang konstitusi. Nah, akhirnya saya, saudara, mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Satu, kelihatannya sudah ada kesepakatan di antara narasumber bahwa 1 Juni bukan hari lahir Pancasila. Nah, itu yang tadi kita ambil. Kemudian yang kedua, penetapan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila, saudara, adalah hegemoni politik, bukan fakta historis. Nah, yang ketiga, jika demikian, maka yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh Dr. Adian Husaini, disinggung dengan panjang lebar, jika politik kita kuat, kita bisa tetapkan bahwa hari lahir Pancasila yang paling ideal yaitu 22 Juni. Karena sesuai fakta historis. Tapi jika politik kita lemah, maka yang ideal dan realistis memperjuangkan hari lahir Pancasila yang 18 Agustus. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Refli, ini lebih mudah secara hukum. Nah, akhirnya sebagai penutup, ingat tadi yang sudah saya sampaikan maupun disampaikan secara lugas oleh Dr. Adian, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara tauhid. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nanti yang bisa kita sampaikan bisa menjadi catatan bagi panitia. Nah, mudah-mudahan betul yang disampaikan tadi panitia luar biasa. Semua hasil daripada seminar ini akan dituangkan, dideskripsikan sebaik mungkin untuk kita sampaikan kepada para pengambil kebijakan. Kita di sini kita berikan apresiasi kepada segenap panitia. Takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menghadiri.